넌 이 세상이 저절로 굴러가는 것 같지? 안 그래? 세상 굴리는 새끼들 따로 있어. 안이나 밖이나 똑같아. 어떤 놈들을 상대하건 그 대가리부터 조져. 그게 제일 빨라. 아무리다 이 Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi nih kita di channel Kambing Jantan, channel yang khusus membahas film-film keren ya cu. Yap, kali ini kita akan bahas film dari negerinya Lee Min Ho. Ya, buat kalian yang belum tahu Lee Min Ho itu siapa, mungkin kalian harus googling dulu lah sambil makan ramen. Hahaha. Film ini berjudul The Prison. Film yang rilis tahun 2017 lalu ini menceritakan tentang seorang mantan detektif yang dijebloskan ke penjara karena tuduhan tabrak lari dan penyuapan. Dia juga punya misi untuk mencari tahu siapa pembunuh saudaranya dan membongkar kejahatan di dalam penjara tersebut. Ya, dalam penjara ini terdapat sindikat narapidana yang malam harinya meninggalkan penjara untuk melakukan kejahatan. Dan setelah selesai, mereka kembali ke penjara tersebut seolah tak terjadi apa-apa. Ya, kelompok ini dipimpin oleh seseorang napi yang dijuluki Sang Raja. Ya, tanpa menunggu lama, atur posisi dulu kalian, siapkan headset dan mari kita simak ceritanya. Check it out. Ya, di awal film kita melihat sekelompok tahanan sedang berada di sebuah mobil tahanan yang sedang menuju ke sebuah penjara. Di sini kita melihat sosok Yogun. Dia adalah mantan detektif. Dia masuk ke penjara ini punya misi untuk mencari tahu pembunuh kakaknya yang seorang reporter. Di dalam penjara ini, Yogun terlihat begitu arogan dan selalu membuat masalah sampai ia bertemu dengan kepala penjara dan meminta untuk dipindahkan ke sel yang lebih baik. Ya, karena kepala penjara ini punya hubungan dengan salah satu kelompok yang berkuasa di penjara itu, ia lalu menyuruhnya untuk membuat pelajaran kepada Yogun. Ya, di sini berikutnya kita melihat Yogun yang sedang berjalan ke lapangan tengah penjara untuk bersantai dan tiba-tiba didatangi oleh seorang narapidana lainnya. Yap, ia adalah napi teman sekamar Yogun sebelumnya dan sekaligus orang pertama yang mengunci muka Yogun. Ya, di sini ia mengancam Yogun dan hendak mengeroyoknya. Lalu di sini muncullah seorang tahanan dengan beberapa pengikut di belakangnya. Yap, ini adalah Ikho. Ia adalah seorang narapidana yang berkuasa di penjara ini, sekaligus pemimpin sebuah sindikat di penjara yang di awal video menjelaskan tadi. Ya, Ikho menyuruh mereka berdua untuk berduel 1 lawan 1. Yogun lalu membuat permintaan untuk pindah ke sel 84 dan 4 ekor ayam goreng jika ia menang. Ya, sel 84 ini adalah sel yang cukup lengkap fasilitasnya dan dihuni oleh kelompok atau anak buah dari Ikho sendiri. Yap, tanpa menunggu lama, mereka pun berduel di tengah lapangan tersebut dan disaksikan tahanan dan sipir lainnya. Ya, dari pertarungan ini Yogun menang dan mendapatkan apa yang ia mau, yaitu 4 ekor ayam goreng dan dipindahkan ke sel 84. Di scene berikutnya kita melihat kepala lapas sedang berbincang dengan Ikho. Narkoba yang ia perdagangkan disita oleh polisi dan berencana untuk mengambil hasil sitaan polisi tersebut. Ikho pun menyuruh anggotanya untuk mengambil barang sitaan tersebut dan berhasil membawa pulang barang bukti tersebut. Sampai esok harinya,
seorang menteri melakukan sidak di penjara sampai dia bertemu dengan sosok Ikho. Menteri tersebut terlihat menghina Ikho. Melihat hal tersebut, Yogun yang sedang berada di balik taman lalu muncul dan membela Ikho dengan tujuan untuk mencari muka di depan Ikho. 왜 가만히 있는 사람 괴롭히고 그래요? 여기 인권도 없어? 씨발 여기 군대야? Rencananya pun berhasil dan membuat menteri tersebut pergi. Ikho pun mulai tertarik dengan Yogun. Karena kejadian tersebut, Ikho dan Yogun pun keluar penjara untuk bersantai dan makan malam bersamanya. Scene selanjutnya kita melihat Ikho dan anggotanya sedang santai dan minum-minum bersama. Di tengah perbincangan mereka, terlihat Yogun sedang berselisih dengan salah satu anggota lainnya. Saat mereka hendak adu jotos, Ikho yang merasa makannya terganggu marah melihat tingkah anggota tersebut. Ia pun mengambil sebuah alas makanan dan menghantam anak buahnya tersebut. 자, 적당히들 먹고 정리해. Scene selanjutnya kita melihat Dr. Kim sedang berkunjung ke penjara dan bertemu Ikho. Mereka sedang melakukan transaksi jual beli narkoba. Sementara mereka sedang bertransaksi, lalu datanglah geng lain dan menyerang Ikho. Ia pun sangat murka karena diganggu. Geng ini bersekongkol dengan salah satu anak buah Ikho. Melihat hal itu, Yogun pun melindungi Ikho dan menghajar semua anggota geng tersebut sampai Ikho dan Yogun masuk ke rumah sakit. Ya, setelah penyerangan anggota geng tersebut, di sini kita melihat Ikho yang mengumpulkan semua anggotanya, dikarenakan ia tahu ada pengkhianat di dalam anggotanya. Ia menyuruh anggotanya untuk mengaku dan ternyata itu adalah Aigo. Ya, ia adalah tangan kanan Ikho sendiri. Yogun pun ditunjuk untuk memberi pelajaran kepada Aigo. Scene selanjutnya kita melihat para tahanan sedang melakukan kerja bakti. Di sini kita melihat Yogun yang sedang menyogok sipir penjara untuk memberinya waktu bertemu dengan seseorang. Yap, setelah menyogok sipir penjara tersebut, dia pun berjalan ke gudang dan menemui rekannya tersebut. Setelah berbincang, ia lalu memberikan bukti rekaman milik kepala lapas ke temannya tersebut untuk dijadikan barang bukti. 마치 운동 경기에 선수들을 골라 출사계적 행정실이 있고 교도소장이 중간. 당분간 무리하지 말고 며칠만 버텨. 내가 꼭 너희들은 못 나갑니다. 단방에 목을 틀어주셔야죠. Di sini kita melihat kepala lapas sedang duduk bersama dengan Ikho. Kepala lapas memberikan Ikho surat pembebasan tahanan kepada Ikho karena menganggap posisinya semakin terancam karena keberadaan Ikho di penjara. Ya, mendengar hal tersebut, Ikho pun sangat marah dan merobek surat tersebut dan mengancam kepala lapas tersebut. 여태까지 누가 누구 말을 들었는데 일단 간수 나부랭이 새끼 소장 견장까지 달게 해준 사람이 내게 기름기나 찼다 싶으니까 이제 와서 혼자 사시겠다. Kemudian scene selanjutnya kita melihat Ikho bersama anggotanya sedang berada di luar penjara. Lalu terlihat anggotanya membawa sebuah tas besar berisi menteri yang melakukan sidak tempo hari. Ia menganggap ia adalah orang yang menghambat pekerjaan dan bisnis Ikho di dalam penjara. Ia pun membunuh menteri tersebut dengan memasukkannya ke dalam mesin penggiling sampah. Di sini kita melihat Yogun dan Ikho sedang berbincang. Ikho mengetahui kalau di pabrik tadi ada penggerebekan oleh polisi.
Iko pun sudah tahu kalau Yogun adalah mata-mata di dalam penjara tersebut. Saat Iko memberi pelajaran kepada Yogun, datanglah kepala lapas dengan membawa pistol dan hendak membunuh Iko. Akan tetapi dengan cekatan Iko membalikkan keadaan dan membunuh kepala lapas tersebut. 이제 그만 끝내자. 난 이제 시작인데 네가 오늘부로 소장이다. Scene selanjutnya, kita melihat Yogun yang masih selamat sedang menuangkan bensin ke salah satu tempat di penjara dengan dibantu salah seorang tahanan. Tempat itu adalah markas dari anggota Iko. Melihat hal tersebut, Iko pun sangat marah dan menyuruh kepala lapas yang baru terangkat tadi untuk mencari Yogun. Ya, saat Iko sedang berada di lapangan dengan tahanan lainnya, muncullah sosok Yogun dengan sebuah senjata. Ia lalu menembak di sekitar area Iko berdiri. Iko pun sangat murka dan mendatangi Yogun. Mereka pun berduel di atas menara pengawas tersebut disaksikan oleh tahanan lainnya. Ya, saat Iko hendak membunuh Yogun, tiba-tiba terlihat ada banyak bidikan laser di tubuh Iko. Ternyata penjara tersebut sudah dikepung oleh polisi. Ya, karena Iko yang tidak peduli dengan himbauan polisi, ia pun tewas diberondong peluru. 세상에 널 가둘 수 있는 감옥이 있을 것 같아. 넌 지옥이다 어울려. Ya, setelah kejadian di penjara tersebut, kita melihat Yogun sedang diinterogasi oleh polisi dan dinyatakan bersalah dalam beberapa kasus di penjara tersebut, termasuk menjadi kaki tangan dari Iko dan melakukan berbagai kejahatan di luar penjara, serta membakar penjara tersebut. Ya, karena kejadian tersebut, ia pun dimasukkan ke penjara dan menjalani hari-harinya sebagai napi sungguhan. Dan tak terasa film pun tamat. Ya, film ini cukup seru juga dan beberapa adegan kekerasan dalam film ini cukup bisa membuat aliran darah kita berhenti sejenak. Ya, untuk membuktikan silakan kalian nonton filmnya. Ya, kesimpulan yang bisa Mimin ambil dari film tersebut adalah ambisi bisa membuat manusia merangkak di atas bara api sambil memakan kotorannya sendiri. Ya, terima kasih sudah menonton dan wassalam.